perkiraan jemaat yang berpindah selama ibadah online itu kira-kira mungkin sekitar 30% sampai 40% ya. Tapi memang angkanya berubah terus ya. Dan dari survei kemarin juga menunjukkan antara April, Mei, kan, tentunya sebagian ketika April misalnya, sebagian jemaat berpindah kepada gereja lain karena simple gerejanya tidak memiliki ibadah online. Atau pada saat April ketika dimulai pandemi ya, akhir Maret dan April mereka masih ingin melihat-lihat ya. Tentunya mereka ingin menikmati sanapan rohani lain, mereka ingin mendengarkan khotbah dari pendeta-pendeta lain ya. Sebagian besar akan balik. Tapi kalau ditanya, apakah kemudian ada sekian persentase yang akan pindah? Jawabannya pasti ya. Hasil survei dari Bilangan Research Center, terutama survei yang kedua ya, kita melakukan survei terhadap 4.000 hamba Tuhan mengenai pertumbuhan gereja, yang mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan nanti bukunya akan launching di bulan Agustus, kan? Bahwa sebagian besar pertumbuhan gereja itu terjadi karena perpindahan jemaat. Jadi kalau ditanya pertumbuhan gereja-gereja di Indonesia 50% lebih, kan? Atau mungkin di urutan nomor 1 adalah karena perpindahan dari jemaat dari satu gereja ke gereja lain. Dan angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan gereja oleh karena kelahiran, pertumbuhan gereja karena perpindahan agama, pertumbuhan gereja karena orang pindah lokasi, dan jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan gereja oleh karena ada pelayanan misi, pelayanan penginjilan. Jadi nomor 1 adalah gereja-gereja besar di Indonesia kan bertumbuh memang oleh karena ada perpindahan dari satu jemaat kan, kemudian pergi ke gereja lain. Jadi kalau ditanya apakah exposure dengan ibadah online dari gereja lain akan menimbulkan perpindahan, jawabannya yes. Cuman kalau ditanya persentase saya tidak tahu. Apakah dari 100 orang yang kemudian terekspos ibadah di gereja lain, kemudian berapa persen yang akhirnya betul-betul pindah. Tapi saya yakin akan ada yang pindah. Tapi persentasenya itu memerlukan jawabannya. Tapi kalau suruh menduga, istimewa saya mungkin kira-kira yang terekspos dari semua yang terekspos, mungkin bisa kira-kira bisa 20%, 30%, akhirnya betul-betul pindah ya. Sebagian kemudian dia merindukan. Karena kita tahu ibadah online mereka menikmatin, secara naratif mereka menikmatin, secara kognitif mereka menikmatin ya. Mereka bisa mendengarkan firman Tuhannya, mereka mencerna firman Tuhan dengan baik, tapi ada 2 aspek mereka kehilangan. Satu aspek sosial. Jadi mereka punya teman-teman seiman, mereka rindu bertemu dengan teman-teman seiman. Termasuk rindu dengan Bapak Ibu sekalian sebagai hamba Tuhan ya. Jadi ada aspek afektif juga kehilangan. Jadi ada perasaan emosional di dalam ibadah. Mereka pernah rindu bertahun-tahun di bangku yang sama, melihat gereja yang sama. Saya yakin 2 itu hal yang hilang selama ibadah online. Ibadah online tidak problem secara kognitif. Mereka bisa mencerna firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang ibadah online, firman Tuhannya lebih mudah dicerna. Karena hamba Tuhan lebih siap ya. Saat ibadah online tentunya lebih siap. Tapi secara sosial, kemudian secara afektif, secara emosional, tentunya tidak. Makanya walaupun mereka terekspos, saya yakin sebagian besar tidak pindah. Tapi ada yang pindah, yes. Termasuk dengan hasil survei dari BRC.